Saudara-saudara semua dan saudari yang dihonor, selamat pagi. Pagi ini kita membahas kisah para rasul pasal 21. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Sini Paulus yang ketiga kali dalam perjalanannya yang kembali, dan bagaimana dia kembali ke Yerusalem. Ketiga kali dalam perjalanan kembali. Dan waktu di kisah pasal 20 itu mulai dan saya akan membimbing kita bersama untuk membahas pasal 20. Bagaimana Paulus dan pasal 20 dan pasal 20 ayat 6. Dari sini berkata, dari Filipus dan sampai di Roma. Sudah hari raya roti tidak beragi, kami beraya dari Filipi dan 4 hari kemudian sampai di Troas. Dan ini hari yang tidak, dalam 1 minggu ini yang terjadi. Keluar dari Filipus dan juga keluar dari perahu mulai. Tapi Paulus berkata dari tempat ini sampai di Efesus dan sampai di Asia dan tidak juga teruskan dari dalam ke Yerusalem sesudah perpisahan. Dan susah dari Filipus. Jadi kemarin itu habis dari perayaan ini, dalam hatinya ada satu rancangan. Kemudian dia ingin dalam perayaan ini sampai di Yerusalem. Dalam perjalanan kembali ini ada satu yang sangat penting dalam perencanaan 50 hari kemudian. Jadi dalam perayaan roti tidak beragi itu dan juga 50 hari dihitung. Di dalam kotak ini sampai kembali ke Yerusalem. Dan bagi hari perjalanan ini sampai perayaan sampai di Yerusalem. Jadi selama 50 hari ini Paulus ingin sampai kembali ke Yerusalem. Dan juga di sini terus tidak ingin tuh berlama-lama di Asia. Walaupun dia sudah membangun gereja Efesus, tapi di situ dia sudah 3 tahun lebih membangun penginjilan sekolah Alkitab. Dan di Asia juga dia mengabarkan firman Tuhan. Dan ini kembali ke Yerusalem dan juga ingin ditunda lagi dan tidak ingin tinggal di Efesus. Maka dia kembali lagi ayat 17. Karena itu menyuruh orang dari Miletus di Efesus berpesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus dan supaya mereka tuh bertemu. Dan ayat 22, hatiku aku menjadi atas diriku ini. Aku tahu rohku pergi ke sana, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Jadi ada satu kekuatan yaitu menekannya. Jadi sebelum perjalanan 5 ini sampai kembali ke Yerusalem, ayat 3, selain daripada itu menyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara yang sengsara menunggu aku. Dan 2 ini Paulus sebenarnya tahu sesudah hari raya roti ini akan kembali ke Yerusalem.
Dan Roh Kudus sudah berkata pada ada kesulitan, ada belenggu menunggunya. Dan semuanya dalam hati Paulus sudah tahu. Ayat 24, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asa saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Ini dalam surat yang Paulus ini sudah dengan panjang lebar sudah dijabarkan. Dan juga semua untuk Roh Kudus, dan di surat Filipus, di Kolose. Dan Paulus juga berkata untuk membenarkan Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalamnya, karena tahu ada kesulitannya menunggunya. Ya, ini menjabarkan tentang semua kesulitannya kepada jemaat yang di Efesus. Itu tempatnya di Miletus. Dan dengan untuk ini, dan Paulus berkata, saya tidak akan ketemu dengan kalian lagi. Ayat 23, pasal 20 ayat 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia berkata bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Maka mengantar dia ke kapal. Jadi membuktikan Miletus itu kata-kata yang diberikan untuk penatua Efesus. Semua yang mereka mendengar, maka hatinya itu berduka cita. Tidakkah tidak memikir karena kembalinya Paulus ini mengantar mereka tuh kepada kematian Paulus, maka kita kembali ke pasal 21. Maka Paulus dengan bertekad untuk pergi ke Yerusalem. Dan bagaimana Lukas tuh menulis bagaimana Yesus jalan ke jalan ke Yerusalem hampir sama. Jika jalan ke Yerusalem, murid-muridnya tidak paham. Mereka sudah sampai tidak bisa menerima Mesias tuh, menerima kematian dan juga menerima kesengsaraan, dan juga mencegah jalan ke Yerusalem. Dan kita melihat penatua di Efesus, hatinya itu sangat berduka cita, tapi mereka mesti mengantar pergi Paulus. Maka hari ini kita masukkan pasal 21. Dan Paulus sudah berkata 3 kali bagaimana menghadapi kematian. Dan seperti Yesus, bagaimana 3 kali Yesus berkata akan diberikan pada tangan untuk penatua, ke dalam tangan penatua. Dan waktu itu murid-muridnya tidak memahami. Dan Yesus tetap ingin jalan ke Yerusalem. Dan Paulus juga tetap ingin jalan ke Yerusalem. Jadi saya kasih tema dari tidak memakai Roh Kudus jalan. Dan 3 kali orang lain menghalanginya, tapi tetap ingin dalam kehidupannya itu menyatakan kenyataan dirinya. Sebenarnya pasal ini tidak ada hubungan dengan pasal 20, bukan hubungan 21. Tapi pasal 21 ini menyiapkan dirinya untuk pergi mati, menghadapi kematian. Jadi untuk kehidupannya ini daripada Paulus, dari pasal 21 saya bagi 3 tema. Ya, tema 1 ayat 1 sampai 6. Dan sini melihatkan bagaimana Paulus memperlihatkan dari Roh Kudus. Ayat 7 sampai 16. Saya sampai juga sampai di Kaisarea. Dan bagaimana terus jalan kehidupannya sampai jalan ke Yerusalem.
Dan ayat 17 sampai Paulus sampai di Yerusalem. Dan terus sampai ke ayat 40 dan membuat satu kekacauan ya, kerusuhan. Maka Paulus pergi jalan sampai dengan satu keinginan perkataan dari hatinya, dan dalam hatinya tahu semua ini akan terjadi. Dan maka dia tidak mundur, tidak ada keraguan-raguan, dan terus jalan di depan. Dan sebelum kita melihat pasal ini, kita ada satu peta. Ini Paulus ketiga kali dalam perjalanannya penginjilan. Mulai dari Syria, terus Antonia, dan melewati dari Asia, dan sampai di Efesus membangun satu gereja. Di dalam perjalanan hari ini ada semua itu terjadi. Dan kita juga ingat dia dicegah. Dan dia ingin tinggal di Asia, tapi Roh Kudus tidak memakainya, tidak menyuruhnya. Dan akhirnya naik perahu sampai di Filipi. Dan habis dari itu sampai di Tesalonika. Dan untuk menyelamatkan nyawanya maka sampai di Filia. Dan sampai ke Athena, sampai di Korintus. Dan kembalinya sampai Efesus. Dan sini dari meninggalkan Efesus sampai Miletus. Dan sini sama penatua Efesus dan berbicara, dan sampai juga Kos ya. Itu ikuti Lodos ya, sampai di Lodos, sampai Patala. Dan juga naik kapal sampai sampai Fenisia. Di dalam Paulus itu dalam perjalanan panjang ini, dalam 50 hari ini mesti menyelesaikan dalam perjalanan ini. Sebelum pelayanan roti tidak lagi mesti sampai di Yerusalem. Dari sini pagi ini Paulus sampai di menekan sampai di Koselia, dan terakhir sampai di Yerusalem. Jadi sebelum pelayan roti lagi ini sampai di Yerusalem, dan semua ini tidak bisa dipikirkan sama Paulus. Kenapa 50 hari mesti sampai ke Yerusalem? Karena Paulus tahu dari gereja di Yerusalem, dari perayaan roti tidak lagi ini, maka dia ingin mengurangi lagi sejarah ini. Dalam perayaan ini semua penduduk jemaat itu datang ke dalam Yerusalem untuk dalam perayaan, dan tahu semua akan ada sesuatu yang terjadi. Di dalam Yerusalem itu ada satu altar untuk bisa ketemu dengan semua rakyat berbicara. Seperti Petrus dalam perayaan roti tidak lagi, dan berkata dalam semua jemaat berkata. Dan semua kejadian itu bukan seperti apa yang terjadi. Dan seperti Yesus 3 kali dicegah supaya jangan jalan ke Yerusalem. Dan dia berpikir sampai di sana akan menghadapi suatu hal yang sangat menyedihkan ya. Dan semua ini dalam hati Paulus ini tahu semua ini akan yang terjadi. Dan dia tidak berpikir dia tidak mati di Yerusalem. Ada 1000 penatua yang melindungi, yang Yesus melindunginya.
Dan sampai di Yerusalem dan mestinya di Kaisarea selama berapa waktu lamanya. Karena semua ini dia mesti tunggu di Kaisarea. Dan dua hakim Roma itu menjaga Paulusnya, dan sama itu berkata dengan Paulus dan berkata pada akan membimbingmu sampai ke Roma. Dan pembalinya Roma ini semuanya tidak pernah terpikirnya dan perjalanan ini. Di pasal 21 kita melihat apa? Dan Paulus mempunyai satu perkataan, saya pasti mati jalan ke Yerusalem. Dan sini dalam kehidupan dari Paulus itu ayat 1 sampai 6. Dan pertama kita membahas bagaimana dalam perjalanan baliknya. Dan itu Filipus dan penatua dari Efesus. Dan perahunya sampai di Kos dan sampai Rodos dan sampai ke Patala. Dan ketemu satu kapal mendapat kapal di Fenisia dan juga berganti perahu dan naik perahu dan berjalan. Dan mereka menambah Siprus, tapi perahu tidak berhenti di sana dan mereka ke sebelah barat ke sana dan akhirnya ke Syria dan akhirnya naik ya berai. Dan karena kapal itu masih menaikkan bongkar muatannya dan di sana tinggal selama 7 hari. Dan kalian tahu pada hati saya sangat tergesa. Dan kenapa waktu ini mereka mesti sampai ke Yerusalem? Tapi mereka sampai Tirus selama 7 hari. Dalam ada ini ada Roh Kudus untuk menjamanya, memberitahukannya sampai jangan ke Yerusalem. Dan ini perasaan dari Roh Kudus ini ada sangat baik ya, supaya mereka jangan ke Yerusalem karena ada sesuatu terjadi di Yerusalem. Dan menyuruh Paulus jangan pergi ke sana. Dan Paulus tambah memahami bagaimana perasaan Yesus saat itu. Yesus juga tahu di Yerusalem ada sesuatu hal yang akan terjadi, tapi tidak memundur. Tidak ada perasaan yang tidak baik. Dan mereka mengantar sampai luar kota, tetapi sampai pantai kami berlutut dan berdoa. Kalau kita melihat itu dalam pelajaran pergi itu, murid-muridnya itu perasaannya ada sangat tidak baik. Mereka di dalam pantai ya, mereka berdoa dan berlutut. Dan sekelompok orang tuh mengelilingi dan berlutut dan berdoa. Dalam suasana itu terlihat sangat mengharukan. Sebenarnya Paulus bukannya sekali Meletus meninggalkan Meletus itu, sebenarnya banyak orang juga sama mengantar Paulus, mengantarnya dalam perahu. Sampai di atas juga. Dan ini kedua kalinya jalan ke Yerusalem, orang menghalanginya. Pertama kali tidak menghalanginya. Dan dia sudah berkata kepada penatua Efesus tidak akan kembali lagi. Dan mereka tuh menangis bersamanya. Dan ini sekelompok muridnya tuh mereka ingin menghalangi Paulus tidak boleh ke Yerusalem. Ini yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya ayat 7 sampai ayat 16.
Dan dari Tirus ke Ptolemes, dan sangat dan berjalan dalam perjalanan yang pendek, dan sampai di Ptolemes, sampai sini tinggal satu hari di antara mereka, dan pada hari ini pergi ke Kaisarea, dan ke rumah Filipus memberitakan Injil di sana. Dan Filipus adalah satu pemberita Injil, evangelis, pemberita Injil. Dan juga dari pernah memberi Kaisarea, di tengah jalan itu pernah sira-sira raja ya di dalam Kaisarea, orang Filipi memberitakan Injil. Dan akhirnya Filipus sampai di Kaisarea. Dan Lukas berkata sebenarnya dalam 7 penutua ini mereka salah satunya. Dan ke beberapa anak darahnya juga ada memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan kita melihat itu di dalam gereja ini dipenuhi orang yang bernubuat, karunia untuk bernubuat. Dan ya dari Yudea itu seorang nabi bernama Agabus, juga seorang nabi. Dan Agabus juga melakukan satu pengakuan dari ke Roh Kudus dan memintakan Paulus akan dibelenggu ya, mengikat kakinya dan memakai ikat pinggang Paulus itu untuk mengikat tangannya, dan semua itu menghalangi itu sudah sangat jelas. Melalui Roh Kudus itu Paulus dinyatakan di Yudea itu akan diikat di Yerusalem. Bagaimana kita memahami perkataan dari Roh Kudus? Dan semua ini akan terjadi. Apakah menghalangi ada satu lagi hal? Apakah doa untuk Paulus juga satu hal? Bagi Paulus dan pengarang ini semua itu hal yang sangat jelas bagaimana menghadapi dari kesulitan ini, tapi dia tidak dengan dan memahami bagaimana keinginan dari Roh Kudus, dan juga Paulus juga tahu akan akhir dari kehidupannya dan bagaimana menjawab ini dengan satu hal permasalahan lagi. Jawaban dari Paulus sama jawaban mereka dan sangat berbeda. Mereka ingin menghalangi Paulus. Dan Paulus sudah berkata di Matius, saya akan korban bentuk Roh Kudus dan suatu hal yang paling baik ya. Dan juga di dalam perjalanan ini dulu sangat menyayangkan hidupnya. Tapi sekarang semua ini adalah satu keadaan bumi. Jadi untuk berkorban untuk Kristus, untuk mati, itu adalah satu yang paling baik. Di dalam Kristus untuk melihat dunia ini adalah sudah berbeda. Ini ada Paulus yang baru. Dengan semua pikirannya semuanya sudah berubah, tidak sama lagi. Dan semua orang itu dalam ayat 12. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Dan sini terbagi dua kelompok orang yang tinggal di sana, penduduk asli, dan juga kami ya. Yaitu siapa yang menulis kisah para rasul, yaitu Lukas. Dan mereka juga menghimbau supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Sebenarnya perasaan hati Paulus adalah sangat sendiri.
Seperti Yesus pergi naik ke Yerusalem, murid-muridnya tidak memahami, hati Yesus juga serasa sendiri. Dengan hubungan Yesus dan Paulus ini, tahu hubungan ini ada tingkatannya. Dan sebenarnya pertama ingin memuaskan hati Allah Bapa, dan juga tidak menghimbaukan himbauan dari muridnya, dan juga lebih mementingkan daripada keinginan hati Allah Bapa, dan ingin mati mati di Yerusalem ini. Dan Paulus menjawab, mengapa kamu nangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Tapi untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus, karena kami mau menerima kami menyerahkan kadang jadilah kehendak Tuhan. Dan juga termasuk juga Lukas ya, sangat jelas. Dan mereka juga tahu tidak bisa lagi menghimbau Paulus, maka mereka tuh mengemas barang yang ada jalan ke Yerusalem. Nah, sini ada satu murid yang agak tua bernama Manason. Ia adalah dari Siprus. Kenapa bisa menulis membahas orang ini dan juga tidak memahami? Mungkin pernah tinggal di rumah Manason berapa lama, karena dia ada murid yang lama. Dia dari Siprus. Dan siapa tuh yang ada punya waktu yang lama yang datang dari Siprus, yang kemungkinan ada Barnabas ya. Dan sampai mana mungkin akan berpikir sama temannya satu dari kampung. Dan ini yang membuat Paulus tuh untuk membangun gereja di Yerusalem. Maka Paulus bisa diterima di rumahnya. Dan dalam semua intinya di sini, semua apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi Lukas tuh menulis Paulus ini dalam catatan ini, dan mereka sampai di Yerusalem. Dan kita melihat tema yang terakhir, ayat 7 sampai 4 yang terakhir. Dan pada keesok harinya pergilah Paulus bersama-sama kami mengunjungi Yakobus dan penatua yang telah hadir di situ. Dan Lukas juga sangat istimewa kami ya. Kami terus ini Paulus dengan mereka itu pergi untuk menghadapi penatua, menghadapi Yakobus, dan juga kita menceritakan perincian apa yang dilakukan menjadi bahasa-bahasa oleh pelayanannya, dan semua kemudian dibalikan pada Allah. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata-kata pada Paulus, dan jangan sampai berkata dari gambar yang salah, karena bukannya Paulus menggambarkan di Injil kepada bangsa asing, tapi di tengah-tengah itu banyak orang Yahudi, banyak yang percaya Kristus. Bisa mereka bersama Paulus meneliti Injil, dan mereka tahu Yesus adalah Tuhan yang mengutus, yaitu Mesias. Paulus itu menyatakan Yesus mati dalam penganiayaan itu karena sudah ditetapkan oleh Allah. Maka Paulus itu membimbing mereka tuh melihat perjanjian lama, melihatkan satu hal yang nyata, dan juga tidak sedikit orang Yahudi dan orang yang dalam
di sana itu menjadi percaya. Jadi pemberitaan ini bukan orang asing yang percaya Yesus dan orang luar Yunani, orang luar bangsa juga yang orang Yahudi juga percaya Kristus. Dan mereka tuh berkata dengan Paulus banyak yang tidak seimbang kata-kata yang sama. Dan semua apa Paulus mengatakan A dan yang lain berkata B dan yang B berkata apa. Tapi adalah tentang engkau membawa mengajar semua Yahudi tinggal bersama mereka. Dan bukannya hanya di gereja Yahudi juga dibangkitkan dan juga memberikan berapa ribu orang ya, berapa puluh ribu. Maka di Hong Kong tuh banyak berapa puluh ribu itu. Maka di Hong Kong akan ada kebangkitan dan penginjilan dan juga suatu pengajaran ya, yaitu bangsa Yahudi adalah satu Kristus. Ya kita tahu dalam Kristus ya, dalam bangsa Yahudi ini belum keluar dinyatakan, dan mereka tuh memegang Tauratnya Musa dan mereka menerima Kristus adalah Mesias, dan yang percaya Kristus itu tambah banyak. Tetapi orang itu mendengar yang begitu, tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mendengar jam semua orang yang tinggal bersama bangsa lain itu melepaskan hukum Musa. Apakah ada hal ini? Dan untuk di dalam tempat itu sekelompok orang yang percaya Kristus, mereka sudah percaya Kristus. Apakah bangsa lain itu telah tinggalkan melepaskan hukum Musa? Ada yang mengatakan jangan menyunat anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ada pernah berkata pada mereka. Dan saya merasa tuh Paulus itu tidak pernah berkata dengan ini terhadap orang yang percaya, orang Yahudi yang percaya Kristus. Di saat percaya Kristus, keadaan kamu bagaimana engkau menjaganya juga, dan juga bagaimana menjaganya. Paulus tidak pernah menyuruh mereka meninggalkan dari Kristus, dan Paulus hanya memberitakan pengajaran dari Kristus kepada mereka dan mereka menerima. Dan tidak pernah menyuruhkan mereka orang asing lebih dulu menyunat baru percaya Kristus. Dan sudah percaya Kristus juga tidak usah menurut ada istiadat kita. Sebenarnya Paulus juga adalah orang Yahudi. Sebenarnya dalam pikirannya itu saya orang Yahudi yang lebih Yahudi. Saya adalah dari suku Benyamin dan orang Benyamin. Saya orang Filipi. Semua pikirannya itu dari pikirannya ini bukan karena pikiran sudah Yesus, jadi tidak meninggalkan semua tradisi orang Yahudi. Dan sebenarnya tidak ingin tuh tekanan ini diberikan pada bangsa asing. Orang Yahudi percaya Kristus, dan itu terus juga dalam kehidupan bangsa Yahudi. Dan sebenarnya banyak tuh pengabaran yang salah kepada Paulus, dan pengabaran yang tidak baik ini sampai di dalam penatua di dalam Yerusalem. Dan penatua ini melalui muridnya mereka berkatakan semua apa yang didengar, dan mereka mendengar kata orang. Sebenarnya perkataan ini sebenarnya tidaklah benar. Dan mereka sekarang mendengarkan dan datang, dan bagaimana melakukannya.
Dan merasa dia berkata perkataan mereka tidak dengan sama. Dan Paulus berkata orang asing bagaimana yang percaya Kristus, tapi banyak di dalam bait ini kembali kepada Kristus. Yang kedua, dan penatua Yerusalem yang berkata, kamu berkata kepada orang ini, mengajar mereka untuk tidak mengikuti hukum. Sebenarnya apakah mereka tuh membantu Paulus untuk membimbing Paulus untuk berkata semua kata-kata yang tidak baik? Apakah gereja untuk dijernihkan, dijelaskan? Seperti garis itu ditulis jauh. Jadi Paulus, kamu pergi sendiri untuk menyatakan kebenarannya ini. Sebenarnya 4 orang ini ada satu yang tidak baik itu, dan 4 orang ini menyucikan diri sendiri dan juga memberikan satu biaya untuk membersihkan diri. Dan sebenarnya mereka tahu tuh untuk persembahan tuh Paulus sudah membawa untuk dari Yerusalem, dan Yerusalem menghadapi ketegangan dan juga kesulitan. Dan Paulus membawa tuh bangsa asing yang persembahan itu dibawa ke Yerusalem, dan persembahan ini supaya mereka tuh memberkati mereka. Dan orang mendengarkan perkataan ini sebenarnya ada tidak benar. Dan juga tahu bahwa di orang ini adalah yang benar-benar menyatakan semua kebenaran. Dan orang yang dulu percaya, orang asing yang dulu percaya Kristus itu sudah dituliskan surat untuk bagi mereka. Dan Paulus itu menyatakan diri adalah seorang yang benar-benar taati orang Yahudi. Dan karena waktu yang tidak baik, maka ayat 26 sudah selesai dibahas. Dan ada orang itu menghasut orang, ya, yaitu orang Yahudi yang datang dari Asia. Mungkin datang dari orang Yahudi yang datang dari Efesus. Jadi dari Asia, Paulus menghadapi ini dari Athena yang menyembah itu datang untuk menghasut, dan tidak terpikir orang yang menolak Paulus itu datang dari Efesus, dan mereka tahu tuh Paulus telah membuat kerusuhan seluruh sejagat, ya. Dan mereka tidak mau melepaskan Paulus dan tetap mengejar Paulus. Dan sampai di Yerusalem, ada sekelompok orang Yahudi juga mengejar Paulus. Mereka datang dari Efesus. Dan kita melihat tuh Paulus dengan 3,5 tahun tuh membentuk gereja di Efesus, dan kita tidak berpikir dalam membalikan dari penyerangan dari Roh Kudus itu dari orang Yahudi yang dari Efesus. Dan juga Paulus juga tidak dari Efesus, banyak penatua itu datang dan berbicara pada mereka, dan juga tidak berpikir jika Paulus datang kembali ke Efesus akan dapat menghadapi banyak semua kesulitan. Bukan hanya orang asing saja, tapi orang Yahudi yang menolak akan juga mengejarnya. Di ayat 29, sebab mereka telah melihat
Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa ia ke dalam bait Allah. Dan pernah di dalam renungan pagi ini Paulus ada 7 muridnya bersama dalam pelayanan, yaitu dari Torea, dan itu salah satunya Trofimus dari Efesus, orang Efesus. Dengan hubungan ini dengan muridnya mungkin sangat dekat, dan orang berpikir Paulus membawa orang asing ini ke dalam bait Allah, maka mereka tuh menangkap Paulus menyeret keluar dari bait Allah. Maka semua itu sampai di dalam penatua dan menanya pada Paulus, kamu orang apa, kenapa bisa sampai ini terjadi? Dan banyak kelompok orang menyuruh untuk membunuh dia. Sebenarnya dalam keadaan ini sama seperti Yesus di dalam Pilatus dalam penghakiman, sama juga. Setiap orang untuk menteriak untuk membunuh Paulus. Ayat 38. Jika engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Dan sini banyak tuh kekacauan dari informasi. Dan sebenarnya orang Yerusalem yang membuat kerisauan ini, orang yang membuat kerisauan untuk memberontak, menjatuhkan pemerintahan Roma. Dan orang yang menjadikan dirinya ada satu Mesias, orang Yahudi. Jangan Yesus Paulus berkata kepada mereka tuh, di situ ada Kristus dan sana ada Kristus, kamu ke sana. Dan Yesus berkata itu adalah palsu. Orang yang bangkit untuk menjatuhkan kerajaan Roma. Dan penatua ini ingat ada orang ini dan membawa lari 4.000 orang adalah orang Mesir. Orang Yahudi ini yang datang dari Mesir. Paulus juga sebenarnya dari Mesir, dari Alexander. Juga sebenarnya dia juga ada seorang Yahudi. Seribu penatua ini sebenarnya berkata, apakah kamu adalah sekelompok orang yang membawa pemberontak ini? Paulus menjawab, aku ada orang Yahudi dari Tarsus yang berkata dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Dan apa yang dikatakan dari Paulus nanti kita akan dibahas besok ya. Dan sebenarnya Paulus ada satu tempat untuk berkata kepada segenap rakyat. Sebetulnya Paulus tidak pernah berpikir membawa 4 orang ini dalam satu bait Allah akan menjadi satu hal yang kacau. Sebenarnya Paulus menghadapi satu penghakimannya. Semua yang ini belum pernah terpikir padanya. Dan banyak juga hal yang tidak terpikir oleh Paulus. Dan salah hatinya ada satu garis yang sangat jelas. Dia tidak akan dalam kehidupannya apapun apa yang terjadi, dengan membuka hati yang terbuka untuk menyiapkan. Kalau saya ada Paulus, saya tidak akan mendengarkan semua himbauan dari Paulus untuk dibawa 4 orang ini di dalam bait.
Ya sebenarnya dalam apapun yang terjadi tidak usah di dalam sekelompok itu untuk membenarkan, menyatakan. Dan saya melihat tuh dalam kerusuhan ini tidak ada gereja Yerusalem itu keluar untuk menyatakan, membenarkan Paulus. Sebenarnya Paulus juga tidak menghitung perhitungan ini. Dan sebenarnya persembahan yang Paulus bawakan kembali dan kemana persembahan itu, dan di Alkitab juga tidak dijelaskan. Dan sebenarnya ini persembahan ini untuk diperbarui dalam hubungan Yerusalem, sangatlah yang paling penting. Tadi menghadapi suatu kesulitan ini, menurut Paulus itu tidaklah penting. Paulus hanya tahu sebelum dia pergi meninggalkan, dia memberikan satu kesaksian kepada Kristus. Dan semua dia berpikir seperti hari kejadian pada Stefanus akan terjadi. Kalau dia tidak ada 1000 penuntut keluar, dan sebenarnya kita hanya tahu sedikit, tapi banyak hal yang banyak kita tidak memahami. Tapi satu titik yang ini bagi kita ada sangatlah penting. Bagaimana kita melihat tuh Kristus bagi baik, tidak menjaga dari kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi suatu kesaksian bagi sekelompok, di dalam sekelompok orang yang memberontak, membuat kerusuhan. Dan Paulus atau melihat Stefanus, dan mesti sama Stefanus sebelum mati juga akan memberitakan satu firman keluar dan berkata pada mana orang Yahudi itu menolak Kristus, Tuhan membunuh seorang nabi yang Tuhan kirim. Dan semua ini ada dari satu perkataan dari Tuhan, dan kita memberikan pagi sampai sini, dan Tuhan memberikan satu firman di dalam kita. Bagaimana kita menghadapi dari Kristus sebagai yang baik. Dan kita akan menjaga kehidupan kita. Apakah kita setiap mempunyai perencanaan bagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita membuat satu yang baik untuk memberikan pada Kristus sebagai bersaksi di dalam Kristus. Bagi kita untuk memuji, jaga hati kami, dalam hati kami, supaya kami tidak dalam pelayan perlindungan, supaya dalam roh kami ini selalu memuji Tuhan kita. Dan kita berkata kepada Kristus, Yesus kami mengasihimu, Yesus kami datang di hadapanmu, Tuhan Engkau datang, hanya Engkau kebersamaan kami. Tuhan, kami membuat kehidupan kami supaya bersama mengasihimu. Tuhan Yesus kami memujimu, haleluya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami seumur hidup kami mengikutimu dan mengasihimu. Tuhan Yesus, kami seumur hidup kami mengikutimu, mengasihimu. Memohon Engkau membantu kami dengan seumur hidup kami mengasihimu, tetap mengikutimu. Roh Kudus, kami mengadamu di tengah-tengah kami dengan bebas bekerja, membantu kami dengan sepenuh hati kami mengikuti Yesus, mengikutinya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami berterima kasih, kami melihat contohnya dari Paulus, bantu kami berterima kasih, kami bersedia. Kami ingin seumur hidup kami mengasihimu, mengikutimu, bantu kami. Berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Saudara-saudari semua dan saudara-saudari yang online, kita melihat tuh Paulus bagaimana mengasihi Kristus. Kita bolehkah? Kita inginkah? Kita bersediakah? Kita memohon Roh Kudus membantu kita, memberi kekuatan pada kita, menyinari kita supaya kita tahu Yesus Kristus dengan kebaikannya, dari penyelamatannya, ya karunia kasih, supaya hati kita tuh dalam hati kita ada berapi-api, ada menjawaban Tuhan, supaya kita tahu kita tidak akan mengindahkan nyawa kita. Dan kita berkata pada Roh Kudus, menyinari kita supaya kita memahami, supaya kita tahu kebaikan dari Kristus, keselamatan, supaya kehidupan kita berikan, dan kita tidak memiliki nyawa kehidupan kita. Dan kita bersama membuka mulut kita memohon Roh Kudus membantu kita supaya kita melihat kebaikan dari Kristus, supaya kita melihat Kristus, kita bersama untuk tidak, kita sudah melihat mengatakan dari kehidupan ini, kita mengharapkan bagaimana jawaban dari Paulus. Kita ingin bagaimana kita bersama dengan Kristus, kita seperti Paulus, Kristus sebagai yang terbaik. Dan Roh Kudus, Tuhan membantu kami, Roh Kudus, apimu yang menyala-nyala untuk membakar kami, memberi sesuatu yang benar-benar berbaik dalam kehidupan ini. Memohon kepada Roh Kudus untuk membantu kita supaya tetap untuk berapi-api mencintai Yesus, supaya kami dengan berapi-api mengasihi Kristus. Dan mengadakan kita tidak bisa melakukannya. Kita membutuhkan Roh Kudus, itu bantuan dari Roh Kudus lebih banyak Roh Kudus, lebih banyak lagi untuk membakar kami dengan api yang mengawalkan kami di dalam Kristus, dalam kehidupan kita itu. Membakar kami, Tuhan.
Kami tetap memuji-Mu Yesus. Paulus berkata, karena menangis membuat hati saya hancur. Saya berkata dengan Kristus tidak dalam pengikatan, biarpun mati di Yerusalem saya itu bersedia. Dan saya mati di Yerusalem saya itu bersedia. Tuhan, hati Paulus Engkau berikan pada kami. Tidak hanya dalam belenggu, tidak juga mati di Yerusalem kami bersedia. Tuhan, kehidupan kami itu mesti sama dengan kuat. Pikiran hati kami juga tetap teguh. Apakah hati kita tuh sudah bersedia untuk menghadapi satu kesulitan untuk pada Kristus, dan dalam kekuatan seperti Paulus memohon Roh Kudus menyinari kita. Kita mungkin sangat lemah, semua ya tidak dipahami, ya kita tidak bisa, kita diketawakan orang juga, kita ditolak sama orang, kita tidak bisa melewatinya. Kita banyak hal yang tidak bisa kita lewati, banyak semua tuh kita tidak bisa lepaskan, dan kita juga merasa sangat penting. Tuhan, kami sudah sangat lemah, memohon ini membantu kami, membuka mata kami supaya kami kemuliaan dari kayu salib, membuat mata kami kemuliaan dari penyelamatan, kemuliaan dari gerejamu. Semua penglihatan ini Kau berikan pada kami, penglihatan ini Kau berikan pada kami. Kita tidak hanya melihat itu kepahitan, kita tidak takut mati dan tidak takut kekurangan miskin. Semua kita berikan, kita bersama dengan Kristus ada satu jawaban, dan kami itu ingin memberitakan Injil lebih baik lagi. Kita ingin ada satu kehangatan, dan juga banyak kita bisa kita lepaskan. Kita merasa hal yang paling baik kita lepaskan. Saudara-saudara semua, kita dengan berteduh itu menjawab panggilan dari Tuhan. Tuhan, Engkau menyinari perhitungan kami, menghitung kelemahan kami, menghitungi supaya kami bisa memilih Engkau, tetap memuji-Mu, semua juga mengenang-Mu. Yesus, Paulus memahami hatimu, dan saat Paulus bersedia jalan ke Yerusalem, walaupun siapapun menghalangi, menghadapi semua belenggu, walaupun ingin mengorbankan nyawanya, Paulus bersedia.
menghadapi kesendirian, banyak yang tidak dimengerti, dan juga bersedia dan tahu Kristus adalah baik dan tidak mengenang kehidupan nyawanya. Dan karena Paulus pernah disina oleh terangnya Kristus, dan dalam perjalanan itu semuanya dilepaskan. Dan Tuhan, apa yang Paulus ada, mohon Tuhan berikan pada kami. Tuhan, Engkau ampuni kami, karena kami banyak kesendirian kami. Kami selalu memperlihatkan semua yang ada di dalam kami. Kami tidak bisa melepaskan dari seorang tidak dimengerti dan ditolak. Kita tidak bisa melewati kesendirian. Sebenarnya kami sangat lemah. Tuhan, kami selalu berkata, Yesus, kami ingin mengikutimu, tapi sebenarnya kami sangat lemah. Semua ini menjadi penghalang bagi kami. Tuhan, hari ini kami melihat kehidupan Paulus terhadap kasih-Mu, terhadap penglihatan dari Kristus sampai mengorbankan nyawanya. Tuhan, Engkau ampuni kami. Sebenarnya kami sangat punya percayaan diri yang tinggi, tidak pernah menyatakan berikan kehidupan Tuhan. Tuhan, memohon Engkau bantu kami. Pagi ini kami di hadapan-Mu. Kami mengakui kelemahan kami, tapi kami memohon pada Tuhan supaya memberikan kami kekuatan supaya kami ada hati tidak akan mementingkan kehidupan kami setelah keadaan bagaimanapun dalam ada keadaan ini, supaya kami bisa menjadi kesaksian. Sebuah beritaan firman itu diberitakan keluar supaya setiap orang tahu Engkau adalah sangat baik. Tuhan Yesus ingin bangkit dan memberitakan Injil supaya orang melihat Kamu yang tak berharga. Dalam kehidupan kami selalu melakukan satu pekerjaan supaya kami mengenal, mendapatkan keselamatan, kami mengikutimu, supaya kami memberitakan satu kesaksian. Tuhan, Engkau membantu kami, saudara-saudara semua, kita di hadapan Tuhan. Kita mulai lagi satu melalui satu perjanjian. Engkau mengikuti saya itu berdoa pada Kristus. Yesus yang saya kasihi, memohon Engkau bantu kami. Lepaskan kami ke menghari kami. Paulus ingin jalan naik ke Yerusalem. Yesus, kami juga bersedia mengikuti hati Paulus. Kemungkinan kami akan menghadapi sesuatu yang sangat kesulitan di dalam penginjil, dan nyawa pun sampai tidak ada. Tapi Yesus, kami berkata kami bersedia. Kami bersedia mengikutimu, melihat Engkau sebagai yang sangat baik, paling baik. Dalam kehidupan kami persembahkan. Roh Kudus, Engkau bantu kami memberi satu kekuatan dan keberanian. Bangkit bagi kesaksian bagi Kristus memberitakan Injil. Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu, mendengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan Yesus, kami tetap mengikutimu. Kami tetap mengikutimu. Kami memohon padamu menjarah perlindungan Tuhan di tengah-tengah kami. Bagaimana Tuhan melindungi setiap murid. Bagaimana berdeklarasi Tuhan dari perlindungan ini kita berdoa dalam Tuhan melindungi gereja kami setiap dalam ada suatu dalam damai. Kami juga dalam memberi dalam perlindungan Tuhan dari dalam staf gereja. Kalau kita masuk dalam doa, kita masuk dalam doa profetik. Kami memohon perlindungan-Mu, lindungi gereja kami. Dalam Tuhan perlindungan-Mu dalam tengah-tengah kami. Dalam kita melakukan setiap saudara-saudara semua, kami kedamaian-Mu di dalam tengah-tengah kami. Kita dengan sepenuh hati percaya Engkau pasti akan melindungi kami, Engkau pasti akan di tengah-tengah kami, dan kita juga terima berkat yang dari Tuhan. Juga berikut saudara-saudara yang di online, kita angkat tangan-Mu. Allah Bapa kami, terima kasih, kami memuji-Mu, terima kasih terhadap kami. Terima kasih, kami dengan sepenuh hati mengandalkan Kamu. Kami sudah melakukan sesuatu memberkati setiap orang, terhadap juga saya sendiri. Kami setiap orang bisa melewati semua kesedihan kami, bisa melewati dalam semua dari yang menghalangi kami, supaya kami bisa melewatinya. Tuhan, kami bersama Engkau lah Yesus Kristus yang kami yang paling berharga. Engkau membantu kami. Dan seperti Yesus bukan dalam kehendak Allah Bapa. Tuhan, Kau urapi kami, kasih-Mu di tengah-tengah kami. Karena Engkau memakai kehidupan pun memberikan pada kami. Tuhan, kami berkata padamu, kami dalam nama-Mu memberkati setiap orang. Tuhan, kami mengasihi-Mu karena Engkau memberikan kami apa yang berharga. Dengan yang paling berharga Engkau berikan dengan kami. Kami bisa melewati semuanya. Kesana kehidupan-Mu, firman-Mu di tengah kami. Tuhan, Engkau bantu kami setiap orang. Di dalam keadaan ini, Engkau memberkati setiap orang menjadi seorang penggambar Injil. Jauh firman-Mu sampai seluruh dunia. Tuhan, Engkau berkati kami, bersama kami, pakai kami. Tuhan, kami terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus berkata. Sekarang kita bersama-sama katakan amin. Renungan pagi ini sampai di sini. Kita ketemu lagi sampai besok.